Kamu itu cuma penjual tisu yang penghasilannya tidak seberapa dibanding gajiku sehari. Jadi, jangan ikut campur. Bayangkan seorang dokter muda yang dipuja banyak orang, memiliki karir cemerlang, hidup mewah, dan dihormati kemanapun ia pergi. Namun, dalam satu hari semuanya hancur. Bukan karena kesalahan medis, bukan karena skandal besar, melainkan karena ia menghina seorang penjual tisu yang setiap hari berdiri di depan rumah sakit tempatnya bekerja. Dengan penuh kesombongan, ia merendahkan wanita sederhana itu di depan banyak orang, bahkan menendang lapaknya hingga bungkusan tisu berserakan di jalan. Namun beberapa menit kemudian, sebuah kenyataan mengejutkan terungkap. Penjual tisu yang selama ini dianggap tidak berharga ternyata adalah. Sebelum cerita ini dimulai, semoga yang melakukan like, komen, dan subscribe diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dikabulkan semua hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai. Pagi itu, matahari baru saja naik di atas langit Yogyakarta ketika aktivitas mulai ramai di sekitar Rumah Sakit Pelita Mahardika. Gedung megah berlantai belasan itu menjulang tinggi dengan dinding kaca yang berkilau diterpa cahaya pagi. Mobil-mobil mewah keluar masuk halaman rumah sakit, sementara para pasien dan keluarga mereka silih berganti berjalan melewati pintu utama. Di antara kemegahan itu, terdapat sebuah lapak tisu sederhana yang berdiri tidak jauh dari gerbang masuk. Lapak itu selalu berada di tempat yang sama setiap hari. Pemiliknya adalah seorang wanita berusia sekitar 40 tahun bernama Saraswati Danwarta. Penampilannya sangat sederhana. Ia mengenakan kemeja lengan panjang yang sudah sedikit pudar, celana kain biasa, dan topi lusuh yang sering dipakai untuk melindungi wajahnya dari terik matahari. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Namun, ada satu hal yang membuat sebagian orang merasa penasaran. Saraswati selalu terlihat tenang. Tatapannya tajam, tetapi meneduhkan. Cara berbicaranya sopan dan terukur. Ia tidak pernah terlihat marah. Bahkan ketika menghadapi pelanggan yang kasar sekalipun, selama 4 bulan terakhir, hampir setiap orang yang bekerja di rumah sakit itu mengenalnya sebagai penjual tisu yang ramah. Beli tisunya, Bu. Tisunya lembut dan lengkap, Bu. Kalimat-kalimat sederhana itu selalu terdengar dari mulutnya setiap hari. Pagi itu, seorang perawat bernama Santi menghampiri lapaknya. Seperti biasa ya, Bu Saraswati. Yang tisu basah sama tisu wajah. Saraswati tersenyum. Siap, Suster Santi. Tangannya bergerak cekatan merapikan bungkus-bungkus tisu yang tersusun rapi di atas meja lapaknya. Santi memperhatikan wajah wanita itu sesaat. Sudah berkali-kali ia merasa ada sesuatu yang aneh. Entah mengapa, Saraswati sama sekali tidak terlihat seperti pedagang kaki lima pada umumnya. Ada wibawa yang sulit dijelaskan. Beberapa kali Santi bahkan melihat para petinggi rumah sakit diam-diam memperhatikan wanita itu dari kejauhan. Namun, setiap kali rasa penasaran muncul, ia selalu menganggap dirinya terlalu banyak berpikir. Setelah menerima pesanannya, Santi kembali masuk ke rumah sakit. Sementara itu, dari lantai 6 gedung utama, seseorang sedang berdiri di dekat jendela. Pria itu adalah Hadi Kusuma, Direktur Operasional Rumah Sakit Pelita Mahardika. Pandangan Hadi tertuju ke arah lapak tisu di luar gedung. Ia memperhatikan Saraswati selama beberapa detik sebelum akhirnya kembali masuk ke ruangannya. Tak ada seorang pun yang menyadari bahwa hampir setiap pagi Hadi melakukan hal yang sama, mengawasi lapak sederhana itu, mengawasi pemiliknya. Di sisi lain rumah sakit, suasana berbeda terlihat di ruang dokter spesialis. Seorang wanita muda berparas cantik sedang berjalan menyusuri koridor dengan langkah percaya diri. Namanya Dr. Kirana Larasati. Usianya belum genap 30 tahun, tetapi namanya sudah sangat terkenal. Prestasinya luar biasa. Ia menjadi salah satu dokter kebanggaan rumah sakit. Banyak pasien kaya secara khusus meminta dirinya untuk menangani pemeriksaan mereka. Para petinggi rumah sakit pun sangat menghargainya. Namun di balik kecerdasan dan prestasinya, Kirana memiliki sifat yang tidak diketahui banyak orang. Ia sangat memandang status sosial. Menurutnya, kesuksesan seseorang ditentukan oleh jabatan, kekayaan, dan pendidikan. Orang-orang yang tidak memiliki ketiganya seringkali dianggap tidak penting. Pagi itu, seorang petugas kebersihan tanpa sengaja menyenggol lengan Kirana saat membawa ember pel. Air dari ember itu sedikit mengenai ujung jas dokternya.
Petugas itu langsung pucat. Maaf, Dok. Saya tidak sengaja. Kirana menatapnya dengan wajah dingin. Kamu tahu berapa harga jas ini? Petugas itu menunduk. Maaf, Dok. Lain kali lihat jalan. Jangan asal lewat. Petugas itu hanya bisa mengangguk sambil menahan malu. Beberapa perawat yang melihat kejadian tersebut saling berpandangan. Mereka sudah terlalu sering melihat sikap Kirana. Namun tidak ada yang berani menegurnya. Posisinya terlalu kuat, prestasinya terlalu tinggi. Bahkan sebagian manajemen rumah sakit sering menutup mata terhadap sikapnya. Siang harinya, Saraswati masih berjualan seperti biasa. Seorang pria tua membeli beberapa bungkus tisu dan duduk di bangku dekat lapak. Mereka mengobrol santai. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah sakit. Seorang pria berjas turun dari mobil itu. Banyak staf langsung memberikan salam hormat. Saraswati hanya melirik sekilas sebelum kembali melayani pelanggan. Namun anehnya, pria berjas itu sempat menoleh ke arah lapak Saraswati. Tatapan mereka bertemu beberapa detik. Lalu, pria tersebut menganggukkan kepala dengan hormat sebelum masuk ke dalam gedung. Pelanggan yang duduk di dekat lapak ikut memperhatikan. Itu komisaris rumah sakit ya, Bu? Saraswati tersenyum tipis. Mungkin. Jawaban itu terdengar sederhana, namun ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat pria tua itu merasa heran. Menjelang sore, aktivitas rumah sakit mulai berkurang. Satu persatu pengunjung pulang. Saraswati merapikan lapaknya dengan teliti seperti biasa. Ketika suasana mulai sepi, ia mengeluarkan sebuah ponsel dari saku kemejanya. Ponsel itu terlihat mahal dan sangat berbeda dengan penampilannya. Ia membuka sebuah aplikasi. Beberapa dokumen dan laporan muncul di layar. Saraswati membaca semuanya dengan tenang. Sesekali wajahnya terlihat serius. Matanya berhenti pada satu nama, Dr. Kirana Larasati. Laporan demi laporan terus ia baca. Semakin lama ekspresinya semakin sulit ditebak. Setelah beberapa menit, ia mengunci layar ponselnya, kemudian memandang ke arah gedung rumah sakit yang mulai diterangi lampu malam. Angin sore berembus perlahan. Keramaian jalan raya terdengar samar dari kejauhan. Saraswati berdiri diam cukup lama, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting. Lalu, sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang sulit dimengerti oleh siapapun yang melihatnya. Karena tanpa diketahui seluruh orang di rumah sakit itu, sebuah ujian besar sedang mendekati mereka. Dan seseorang sedang bersiap melihat siapa yang layak bertahan ketika kebenaran akhirnya terungkap. Keesokan paginya, Rumah sakit Pelita Mahardika kembali dipenuhi aktivitas. Ambulans keluar masuk halaman. Para pasien memenuhi ruang tunggu, sementara para dokter sibuk menjalankan tugas masing-masing. Di luar gerbang, Saraswati sudah membuka lapak tisunya. Seperti biasa, ia menata bungkusan tisu wajah, tisu basah, tisu toilet, dan tisu saku dengan rapi di atas meja lipatnya. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada yang mengetahui bahwa malam sebelumnya ia membaca berbagai laporan penting mengenai rumah sakit tersebut. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah becak motor berhenti di depan pintu utama rumah sakit. Seorang pria muda turun dengan tergesa-gesa. Namanya Wahyu. Di belakangnya duduk seorang wanita lanjut usia yang terlihat kesulitan bernapas. Wanita itu adalah ibunya, Ibu Marni. Wajahnya pucat, tangannya terus memegang dada. Napasnya terdengar pendek dan berat. Wahyu membantu ibunya turun dengan penuh hati-hati. Bu, sebentar ya. Kita sudah sampai. Ibu Marni hanya mengangguk pelan. Mereka segera menuju bagian pendaftaran. Petugas menyarankan agar mereka menunggu karena dokter spesialis yang bertugas masih menangani pasien lain. Wahyu mengikuti prosedur yang ada. Ia tidak ingin membuat masalah. Namun waktu terus berjalan. 30 menit berlalu. 1 jam berlalu. Kondisi Ibu Marni justru semakin memburuk. Keringat mulai membasahi dahinya. Wajahnya semakin pucat. Wahyu beberapa kali menghampiri meja perawat. Tolong, sus. Ibu saya semakin sesak. Perawat yang bertugas tampak serba salah. Saya sudah laporkan, Pak. Mohon tunggu sebentar. Di dalam ruang dokter, Dokter Kirana sedang melayani seorang pasien VIP. Pasien tersebut sebenarnya hanya datang untuk pemeriksaan rutin,
namun Kirana memberikan perhatian penuh. Setelah pasien itu selesai, masuk lagi pasien VIP berikutnya. Sementara itu, Ibu Marni masih menunggu. Seorang perawat bernama Dita akhirnya memberanikan diri masuk ke ruang Kirana. "Dok, pasien lansia di ruang tunggu terlihat semakin memburuk." Kirana tidak langsung menjawab. Ia masih fokus mengetik sesuatu di komputernya. "Sudah daftar?" "Sudah, Dok." "Kalau sudah daftar, ya tunggu giliran." Dita terlihat ragu, tapi kondisi pasien cukup mengkhawatirkan. Kirana menghela napas panjang. Semua pasien merasa dirinya darurat. "Tapi, Dok, saya bilang tunggu." Dita tidak berani melanjutkan. Ia keluar dengan perasaan tidak nyaman. Di ruang tunggu, Wahyu terus memegangi tangan ibunya. Rasa panik mulai terlihat jelas di wajahnya. Beberapa keluarga pasien lain ikut memperhatikan. Mereka juga mulai merasa khawatir melihat kondisi Ibu Marni. Tak jauh dari sana, Saraswati yang sedang melayani pembeli sesekali mengamati situasi di dalam rumah sakit melalui pintu kaca. Tatapannya berhenti pada sosok Ibu Marni. Beberapa detik kemudian, ia kembali melayani pelanggan tanpa berkata apa-apa. Menjelang siang, kondisi Ibu Marni semakin melemah. Wahyu akhirnya tidak sanggup menahan diri. Ia berdiri dan berjalan cepat menuju ruang dokter. Saat pintu terbuka, Kirana baru saja selesai memeriksa pasien VIP lainnya. Wahyu langsung membungkukkan badan. "Dok, saya mohon. Ibu saya sudah sangat sesak." Kirana menatapnya dengan dingin. "Anda tidak bisa masuk sembarangan." "Maaf, Dok. Tapi ibu saya benar-benar membutuhkan pertolongan. Saya punya banyak pasien." "Kalau terlambat bagaimana, Dok?" Kirana meletakkan pulpen di atas meja. Wajahnya mulai menunjukkan kekesalan. Semua orang merasa dirinya paling penting. Tapi kalau ingin pelayanan cepat, gunakan layanan prioritas. Wahyu terdiam. Ia tahu biaya layanan prioritas jauh di luar kemampuannya. "Saya tidak punya uang sebanyak itu, Dok." Kirana tersenyum tipis, senyum yang justru terasa menusuk. "Kalau begitu, tunggu giliran seperti yang lain." Perkataan itu membuat Wahyu membeku. Ia perlahan keluar dari ruangan dengan wajah pucat. Di koridor, beberapa orang yang mendengar percakapan itu hanya bisa menggeleng pelan. Sore hari akhirnya tiba. Ibu Marni masih belum mendapatkan pemeriksaan yang layak. Saat Kirana berjalan menuju area parkir, Wahyu kembali menghampirinya. Kali ini wajah pria muda itu terlihat sangat putus asa. "Dok, saya mohon sekali lagi." Kirana berhenti. "Ada apa lagi?" "Kalau ibu saya terjadi sesuatu, saya tidak akan pernah memaafkan diri saya." Kirana menghela napas kesal. "Anda pikir saya hanya menangani ibu Anda? Tolong, Dok." "Sudah saya bilang, tunggu." Suasana mulai menarik perhatian orang-orang di sekitar. Saat itulah sebuah suara tenang terdengar dari belakang. "Kalau pasien sudah sesak seperti itu, seharusnya segera diperiksa." Semua orang menoleh. Saraswati berdiri beberapa meter dari mereka, masih mengenakan pakaian sederhananya. Masih dengan ekspresi tenang yang sama. Kirana langsung mengenalinya. Wajahnya berubah tidak senang. "Kamu lagi?" Saraswati melangkah mendekat. "Saya hanya khawatir kondisi ibunya semakin memburuk." Kirana tertawa kecil. "Sejak kapan penjual tisu mengajari dokter soal pasien?" Beberapa orang mulai memperhatikan percakapan mereka. Saraswati tetap tenang. "Yang saya lihat hanya seseorang yang membutuhkan pertolongan." Jawaban itu justru membuat Kirana semakin kesal. "Kamu pikir karena setiap hari berdiri di depan rumah sakit, kamu jadi mengerti dunia medis?" Saraswati tidak menjawab. Kirana melanjutkan dengan nada merendahkan, "Pendapatan saya dalam 1 bulan mungkin lebih besar daripada penghasilanmu selama bertahun-tahun berjualan tisu." Suasana mendadak hening. Wahyu menundukkan kepala. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Namun Kirana tampak tidak peduli. Ia berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia sempat melirik Saraswati sekali lagi. Tatapan yang penuh penghinaan. Mobil itu kemudian meninggalkan area rumah sakit. Keheningan masih menyelimuti halaman. Wahyu tampak kebingungan. Ibu Marni kembali terbatuk hebat. Saat itulah Saraswati perlahan mendekati mereka.
Ia memperhatikan kondisi Ibu Marni beberapa saat. Tatapannya berubah serius, sangat serius. Seolah ada sesuatu yang baru saja ia sadari. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi itu, rasa khawatir terlihat jelas di wajah wanita yang selama ini selalu tenang tersebut. Saraswati berjongkok di hadapan Ibu Marni. Ia memperhatikan napas wanita tua itu yang semakin berat. Wajahnya pucat, bibirnya mulai kehilangan warna. Keringat dingin membasahi dahinya. Wahyu berdiri di samping ibunya dengan wajah penuh kecemasan. "Ada apa dengan ibu saya, Bu?" tanyanya dengan suara bergetar. Saraswati tidak langsung menjawab. Ia memegang pergelangan tangan Ibu Marni selama beberapa detik. Kemudian ia menatap ke arah pintu rumah sakit. Sekarang juga ibu harus masuk ke ruang tindakan. Wahyu terlihat semakin panik. "Tapi dokter belum mau memeriksa, Bu." Saraswati berdiri. Tatapannya menjadi tajam, sangat berbeda dari biasanya. Ia lalu berjalan menuju pintu utama rumah sakit. Seorang satpam bernama Harry yang sejak tadi memperhatikan kejadian itu langsung menghampiri. "Pak Harry, tolong bantu saya," ucap Saraswati cepat. Harry mengangguk tanpa banyak bertanya. Entah mengapa, setiap kali Saraswati berbicara, selalu ada keyakinan yang sulit dijelaskan. Beberapa menit kemudian, Ibu Marni akhirnya berhasil dibawa ke unit gawat darurat. Petugas medis yang melakukan pemeriksaan awal langsung terkejut melihat hasil pemeriksaan. Kondisinya jauh lebih serius dari yang diperkirakan. Jika terlambat sedikit saja, akibatnya bisa sangat fatal. Kabar itu segera menyebar di kalangan staf rumah sakit. Banyak yang mulai membicarakan bagaimana pasien tersebut hampir kehilangan nyawa karena terlalu lama menunggu. Sementara itu, Kirana yang sudah pulang tidak mengetahui apapun yang terjadi. Ia justru masih merasa kesal terhadap Saraswati. Di dalam pikirannya, penjual tisu itu telah mempermalukannya di depan banyak orang. Malam itu kemarahan Kirana terus bertambah. Semakin ia mengingat ucapan Saraswati, semakin besar rasa tidak sukanya. Ia bahkan sulit tidur. Berulang kali wajah wanita sederhana itu muncul dalam pikirannya. Bukan karena takut, melainkan karena egonya merasa terusik. Keesokan paginya, Kirana datang ke rumah sakit dengan suasana hati yang buruk. Begitu turun dari mobil, pandangannya langsung tertuju ke arah lapak tisu yang berdiri di tempat biasa. Saraswati sedang melayani pelanggan. Seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah penghinaan kemarin tidak berarti apapun baginya. Hal itu justru membuat Kirana semakin kesal. Ia berjalan cepat menuju lapak tersebut. Beberapa staf yang melihatnya mulai merasa tidak nyaman. Mereka mengenal ekspresi wajah Kirana. Biasanya sesuatu yang buruk akan terjadi ketika dokter muda itu sedang marah. Saraswati mengangkat kepala saat melihat Kirana mendekat. "Pagi, Dok." Kirana tidak membalas sapaan itu. Sebaliknya ia berdiri tepat di depan lapak. "Kamu masih di sini?" Saraswati tersenyum tipis. "Saya berjualan seperti biasa. Ini area rumah sakit elit." "Betul. Tempat seperti ini bukan untuk pedagang kaki lima." Beberapa pelanggan mulai memperhatikan. Orang-orang yang lewat ikut melambatkan langkah mereka. Saraswati tetap tenang. "Saya tidak mengganggu siapapun." Kirana tertawa sinis. "Kamu tidak sadar ya?" Saraswati tidak menjawab. Kirana melanjutkan. "Orang-orang datang ke sini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik." "Benar. Bukan untuk melihat lapak kumuh yang merusak pemandangan." Suasana mulai berubah tegang. Santi yang kebetulan baru datang terlihat cemas. Begitu pula Nita dan beberapa staf lainnya. Mereka tahu Saraswati tidak pernah mencari masalah. Namun Kirana tampak tidak berniat menghentikan penghinaan itu. "Saya punya izin berjualan di sini," kata Saraswati dengan tenang. Jawaban itu justru membuat Kirana semakin emosi. "Mau izin atau tidak, tetap saja kamu cuma penjual tisu." Kalimat itu terdengar keras. Beberapa orang mulai saling berpandangan. Saraswati tetap diam. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada perlawanan. Sikap tenang itulah yang akhirnya membuat Kirana kehilangan kendali. Dalam satu gerakan tiba-tiba ia melangkah maju. Lalu, brak, kakinya menghantam bagian bawah meja lapak. Lapak tisu itu terguncang keras. Meja lipatnya miring. Wadah-wadah plastik terjatuh. Bungkusan tisu wajah, tisu basah, dan tisu toilet berhamburan ke jalan. Beberapa kotak tisu penyok dan lembaran tisunya berserakan di aspal. Suasana langsung membeku. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Semua orang hanya menatap tidak percaya.
Santi menutup mulutnya dengan kedua tangan. Nita membelalak. Harry mengepalkan tangan karena menahan emosi. Bahkan para pengunjung rumah sakit yang tidak mengenal Saraswati ikut terkejut. Sementara itu, Kirana berdiri dengan napas memburu. Amarah masih terlihat jelas di wajahnya. Lalu sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Saraswati tidak marah, Saraswati tidak membalas. Saraswati tidak berteriak. Ia hanya perlahan berjongkok kemudian mulai memunguti satu persatu bungkusan tisu yang berserakan di jalan. Tisu wajah, tisu basah, tisu toilet. Dengan wajah tenang, dengan gerakan yang sangat sabar. Pemandangan itu justru membuat suasana semakin sunyi. Tidak ada yang mengerti bagaimana seseorang bisa tetap setenang itu setelah dipermalukan di depan umum. Namun tepat ketika Saraswati sedang memunguti kotak tisu terakhir yang terjatuh, sebuah mobil mewah berwarna hitam memasuki halaman rumah sakit. Mobil itu berbeda dari kendaraan lain. Semua satpam langsung berdiri tegak. Beberapa staf senior yang melihatnya mendadak terlihat gugup. Mobil itu berhenti tidak jauh dari lapak yang hancur. Pintu belakang perlahan terbuka. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun keluar dengan setelan jas mahal. Begitu melihat siapa yang turun dari mobil tersebut, wajah para petinggi rumah sakit yang kebetulan berada di lokasi langsung berubah pucat. Karena orang yang baru datang itu bukan orang sembarangan. Ia adalah Baharudin, komisaris utama Pelita Mahardika Group, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam dunia kesehatan di Indonesia. Namun yang membuat semua orang semakin terkejut bukanlah kedatangannya, melainkan arah langkah yang ia ambil. Baharudin tidak menuju gedung rumah sakit, tidak menuju ruang direktur, tidak menuju ruang rapat. Ia justru berjalan cepat menuju Saraswati yang masih berjongkok di samping lapaknya. Dan detik berikutnya semua orang membeku ketika melihat Baharudin ikut berjongkok di samping Saraswati. Lalu dengan penuh hormat membantu memunguti bungkusan tisu yang berserakan di jalan. Wajah Kirana perlahan kehilangan warna. Sementara rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mulai muncul di dalam dadanya. Wajah Kirana membeku. Ia tidak mampu mengalihkan pandangannya dari pemandangan yang sedang terjadi di depan mata. Baharudin, komisaris utama yang selama ini hanya ia lihat dalam rapat tahunan dan acara penting perusahaan, sedang berjongkok di samping seorang penjual tisu. Bukan hanya itu, pria yang dikenal tegas dan berpengaruh itu bahkan memunguti bungkusan tisu yang berserakan dengan kedua tangannya sendiri. "Maafkan kami, Bu." Kalimat itu keluar dari mulut Baharudin dengan nada penuh hormat. Saraswati hanya tersenyum tipis. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Pak Baharudin." Namun ucapan itu justru membuat wajah Baharudin semakin tidak nyaman. Di saat yang sama, beberapa mobil lain mulai memasuki area rumah sakit. Satu demi satu petinggi rumah sakit turun dari kendaraan mereka. Direktur Operasional Hadi Kusuma, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Sumber Daya Manusia, Kepala Pelayanan Medis, seluruhnya berjalan cepat menuju lokasi. Ketika mereka sampai, sesuatu yang lebih mengejutkan kembali terjadi. Mereka berdiri di depan Saraswati lalu membungkukkan badan dengan hormat. Suasana benar-benar hening, tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Para staf saling memandang dengan wajah bingung. Santi merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Harry sampai lupa berkedip. Sementara Kirana mulai merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Hadi akhirnya berbicara. "Bu, kami sudah menyiapkan semuanya." Saraswati berdiri perlahan. Tangannya masih memegang sebungkus tisu wajah yang baru saja dipungut dari jalan. Lalu ia memandang ke arah seluruh orang yang sedang menyaksikan kejadian tersebut. Tatapan yang selama ini terlihat tenang kini memancarkan wibawa yang sulit dijelaskan. "Kalau begitu, mari kita mulai." Tidak lama kemudian, sebuah pengumuman darurat disebarkan ke seluruh rumah sakit. Seluruh dokter, staf, manajemen, dan kepala bagian diminta berkumpul di auditorium utama. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Namun, suasana tegang mulai terasa di seluruh gedung. Kurang dari 1 jam kemudian, auditorium telah dipenuhi ratusan orang. Kirana duduk di barisan depan. Wajahnya masih terlihat pucat. Sementara itu, bisik-bisik mulai terdengar di berbagai sudut ruangan. Ketika pintu utama auditorium terbuka, seluruh orang di ruangan langsung berdiri. Bukan karena diminta, melainkan karena terkejut. Saraswati memasuki ruangan bersama Baharudin dan seluruh jajaran direksi. Kirana merasakan tubuhnya menegang. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Namun kenyataan yang akan ia hadapi ternyata jauh lebih buruk. Saraswati berjalan menuju panggung lalu berdiri tepat di depan layar besar auditorium. Mikrofon diserahkan kepadanya.
Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Kemudian Saraswati mulai berbicara. 4 bulan lalu, saya datang ke rumah sakit ini dengan menyamar sebagai penjual tisu. Seluruh ruangan langsung gempar. Bisikan terdengar di mana-mana. Banyak yang mengira mereka salah dengar. Namun, Saraswati melanjutkan, saya ingin melihat sendiri bagaimana rumah sakit ini melayani masyarakat. Bagaimana dokter memperlakukan pasien, bagaimana staf memperlakukan keluarga pasien, dan bagaimana nilai kemanusiaan diterapkan ketika tidak ada yang merasa sedang diawasi. Wajah-wajah mulai berubah tegang. Saraswati memberi isyarat kepada operator. Layar besar di belakangnya langsung menyala. Satu persatu rekaman mulai diputar. Rekaman pasien yang diabaikan, rekaman staf yang bersikap tidak sopan, rekaman berbagai pelanggaran pelayanan. Suasana auditorium semakin sunyi. Lalu muncullah sebuah data statistik. Nama yang paling sering muncul berada di urutan pertama, Dr. Kirana Larasati. Jantung Kirana terasa seperti berhenti sesaat. Tangannya mulai bergetar. Rekaman demi rekaman terus diputar. Saat ia meremehkan petugas kebersihan, saat ia memperlakukan pasien miskin dengan dingin, saat ia mendahulukan pasien VIP tanpa alasan medis, saat ia mengabaikan laporan kondisi pasien yang membutuhkan pertolongan cepat, semua ditampilkan dengan jelas. Tidak ada yang bisa dibantah, tidak ada yang bisa disangkal. Namun puncaknya belum datang. Saraswati kembali memberi isyarat. Layar berubah dan seluruh ruangan menyaksikan rekaman yang terjadi kemarin pagi. Wajah Kirana memucat seketika. Rekaman dirinya menendang lapak tisu tampil jelas di layar raksasa. Suara tendangan itu terdengar memenuhi auditorium. Brak! Suasana mendadak sangat sunyi. Beberapa staf bahkan menundukkan kepala karena malu. Kirana mulai menangis. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Selama ini ia selalu menjadi dokter yang dikagumi, selalu menjadi kebanggaan rumah sakit. Namun hari itu seluruh kesalahannya dipertontonkan di depan semua orang. Saraswati mematikan layar kemudian menatapnya. Apakah Anda tahu kesalahan terbesar Anda? Kirana menunduk. Tubuhnya bergetar. Saya minta maaf, Bu. Air mata terus jatuh. Saya benar-benar minta maaf. Saraswati menggeleng perlahan. Kesalahan terbesar Anda bukan karena menendang lapak saya. Kirana mengangkat wajahnya perlahan. Kesalahan terbesar Anda adalah karena Anda berhenti melihat manusia sebagai manusia. Kalimat itu menghantam seluruh ruangan. Tidak hanya Kirana, banyak orang ikut terdiam mendengarnya. Saraswati melanjutkan. Seorang dokter boleh pintar, seorang dokter boleh terkenal, seorang dokter boleh sukses. Tapi ketika rasa kemanusiaan hilang, maka semua itu tidak lagi memiliki arti. Tangisan Kirana semakin keras. Ia sadar setiap kata yang diucapkan Saraswati adalah kebenaran. Saraswati lalu mengambil sebuah map dari meja. Mulai hari ini, status dokter aktif Anda dibekukan sementara. Ruangan kembali bergemuruh. Kirana menutup mulutnya. Wajahnya semakin pucat. Anda akan menjalani pengabdian selama 6 bulan di klinik harapan lansia. Di sana tidak ada pasien VIP, tidak ada fasilitas mewah, tidak ada status sosial. Hanya ada pasien yang membutuhkan pertolongan. Air mata terus mengalir di pipi Kirana. Ia tahu karirnya berada di ujung tanduk. Namun cobaan terbesar ternyata belum berakhir. Karena tepat saat keputusan itu diumumkan, pintu auditorium mendadak terbuka. Seorang pria muda berpakaian mahal masuk dengan langkah cepat. Wajahnya penuh kemarahan. Pria itu adalah Kevin Adhitama, tunangan Kirana. Dan kedatangannya akan membuat keadaan berubah menjadi jauh lebih buruk. Pintu auditorium terbuka lebar. Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Seorang pria muda dengan setelan jas mahal berjalan masuk dengan langkah cepat dan penuh emosi. Dialah Kevin Adhitama, putra pemilik salah satu perusahaan investasi terbesar di Yogyakarta sekaligus tunangan Dr. Kirana Larasati. Begitu melihat Kirana menangis di kursinya, wajah Kevin langsung berubah gelap. Apa yang sedang terjadi di sini? Tidak ada yang menjawab. Namun Kevin tidak peduli. Ia terus berjalan menuju bagian depan auditorium. Tatapannya tertuju pada Saraswati, wanita yang selama ini hanya ia kenal sebagai penjual tisu di depan rumah sakit. Kamu yang membuat Kirana seperti ini. Suasana langsung menjadi tegang. Baharudin mengernyitkan dahi. Hadi Kusuma terlihat tidak nyaman. Namun Kevin tetap melanjutkan. Saya tidak peduli siapa yang mengizinkan pertunjukan ini. Kirana adalah dokter terbaik di rumah sakit ini.
Kalau ada kesalahan kecil, itu bisa dibicarakan baik-baik. Saraswati menatapnya tenang. Ini bukan kesalahan kecil. Kevin tertawa sinis. Kamu berbicara seolah punya hak menentukan masa depan orang lain. Ruangan mulai terasa semakin dingin. Beberapa staf mulai menyadari bahwa Kevin belum mengetahui siapa sebenarnya Saraswati, dan mereka tahu situasi itu bisa menjadi sangat buruk. Namun Kevin terus berbicara. Jangan mentang-mentang bisa berdiri di panggung ini lalu merasa diri penting. Kamu hanya beruntung mendapat perhatian beberapa petinggi rumah sakit. Kirana langsung mengangkat wajah Kevin, memberinya isyarat untuk diam. Namun pria itu tidak berhenti. Ayo jujur saja, kamu sebenarnya siapa? Kamu hanya penjual tisu. Kalimat itu menggema di seluruh auditorium. Wajah para direksi langsung berubah. Baharudin memejamkan mata sesaat. Seolah tidak percaya masih ada orang yang berani mengatakan hal itu. Saraswati tetap tenang. Tidak ada sedikit pun kemarahan di wajahnya. Ia hanya memandang Kevin beberapa detik, kemudian mengambil sebuah dokumen dari meja. Perusahaan Adhitama Investama. Kevin terdiam. Itu perusahaan keluarga Anda, bukan? Kevin mengangguk dengan penuh percaya diri. Tentu. Saraswati membuka lembaran dokumen tersebut. 5 proyek kerjasama sedang berjalan dengan Pelita Mahardika Group. Senyum Kevin perlahan memudar. Saraswati melanjutkan. Total nilai investasi mencapai ratusan miliar. Kini seluruh perhatian tertuju pada mereka. Ruangan terasa sangat sunyi. Lalu Saraswati menutup map tersebut. Saya batalkan semuanya mulai hari ini. Kalimat itu terdengar sederhana, namun dampaknya seperti petir yang menyambar di siang bolong. Kevin membelalak. Apa? Seluruh kerja sama dibatalkan? Tidak mungkin. Saraswati memandang Baharudin. Komisaris utama itu langsung mengangguk. Dokumen pembatalan sudah kami siapkan sejak 1 jam yang lalu. Wajah Kevin mendadak pucat. Untuk pertama kalinya rasa takut mulai terlihat di matanya. Ia menoleh ke arah Baharudin, kemudian ke arah Hadi, lalu kembali kepada Saraswati. Dan saat itulah kenyataan yang selama ini tidak ia sadari mulai menghantam dirinya. Tidak mungkin seluruh direksi mengikuti perintah seorang penjual tisu. Tidak mungkin komisaris utama membungkukkan badan kepada orang biasa. Tidak mungkin keputusan investasi ratusan miliar bisa dibatalkan hanya dengan satu kalimat. Pikiran Kevin mulai menyusun potongan-potongan yang selama ini tidak masuk akal, sampai akhirnya ia memahami satu hal, satu kenyataan yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Kamu? Suara Kevin bergetar. Kamu sebenarnya siapa? Ruangan menjadi hening. Saraswati berdiri perlahan. Tatapannya menyapu seluruh auditorium. Lalu ia menjawab dengan tenang, saya Saraswati Danuarta, pemegang saham mayoritas dan pemilik utama Pelita Mahardika Group. Tubuh Kevin langsung limbung, wajahnya kehilangan seluruh warna. Sementara Kirana yang sudah mengetahui kenyataan itu kembali menundukkan kepala. Air matanya jatuh semakin deras. Dalam hitungan detik, dunia yang mereka bangun selama bertahun-tahun seolah runtuh begitu saja. Kevin mundur beberapa langkah. Ia tidak lagi terlihat arogan, tidak lagi terlihat percaya diri. Yang tersisa hanyalah kepanikan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik lalu berjalan cepat meninggalkan auditorium. Tidak ada pembelaan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada keberanian untuk tetap berada di ruangan itu. Kirana memperhatikan kepergian pria yang selama ini berjanji akan mendampinginya seumur hidup. Namun ketika masalah datang, Kevin justru pergi meninggalkannya. Pintu auditorium kembali tertutup dan untuk pertama kalinya Kirana merasa benar-benar sendirian. Beberapa hari kemudian, keputusan resmi rumah sakit mulai berlaku. Kirana harus meninggalkan kehidupan mewah yang selama ini ia nikmati. Ia harus berangkat menuju klinik harapan lansia, sebuah klinik kecil yang berada di daerah pegunungan terpencil. Perjalanan menuju tempat itu memakan waktu berjam-jam. Jalanan berliku, jauh dari pusat kota, jauh dari gedung-gedung mewah, jauh dari segala kemudahan yang selama ini ia miliki. Ketika mobil yang membawanya akhirnya berhenti di depan klinik, Kirana terdiam. Bangunan itu sangat sederhana. Temboknya mulai memudar, halamannya kecil, tidak ada ruang tunggu mewah, tidak ada alat-alat canggih, hanya sebuah papan sederhana bertuliskan Klinik Harapan Lansia. Di depan bangunan itu berdiri seorang dokter senior berusia sekitar 60 tahun. Wajahnya ramah, senyumnya hangat. Dialah Lukman Hakim. Selamat datang. Kirana menundukkan kepala.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia tidak tahu harus berkata apa. Dan tanpa ia sadari kehidupan yang akan mengubah seluruh cara pandangnya terhadap dunia baru saja dimulai. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah bahwa penampilan, jabatan, kekayaan, dan status sosial tidak pernah menentukan nilai sejati seseorang. Kesombongan dapat membuat seseorang kehilangan empati dan melupakan kemanusiaan. Sementara kerendahan hati justru membuka jalan menuju kebijaksanaan dan penghormatan yang sesungguhnya. Setinggi apapun pendidikan dan seberapa besar pun kesuksesan yang kita miliki, semua itu akan kehilangan maknanya jika tidak disertai hati yang peduli terhadap sesama. Sebaliknya, orang yang sederhana sekalipun dapat menjadi pribadi yang luar biasa ketika memiliki hati yang tulus, adil, dan penuh kasih kepada orang lain. Kisah ini juga mengajarkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, dan kesempatan untuk berubah selalu ada bagi mereka yang mau mengakui kesalahan serta memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh. Perlu diketahui bahwa cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat seolah-olah terjadi di dunia nyata untuk memberikan pelajaran hidup, inspirasi, dan nilai moral yang bermanfaat bagi para penonton. Nama tokoh, tempat, maupun peristiwa dalam cerita ini merupakan hasil imajinasi dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan atau merujuk kepada pihak manapun di dunia nyata. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menghargai orang lain tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, maupun keadaan ekonomi mereka. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan dan mengikuti cerita ini hingga selesai. Dukungan dari Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Jika Anda menyukai cerita inspiratif seperti ini, jangan lupa tinggalkan komentar untuk berbagi pendapat dan hikmah yang Anda dapatkan. Tekan tombol like untuk mendukung karya-karya berikutnya serta subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik dan penuh pelajaran hidup lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.